Halo guys, saat ini saya akan mereview e-bike yang saya miliki ya. E-bike yang saya miliki ya, ya ini adalah Himo Z16 atau 16 inch ya, ukuran rodanya ya. Ini dari pabrikan Xiaomi. Dulu percaya atau tidak, ini kok ada sepeda kok pabrikan dari handphone gitu. Dan parahnya juga pada waktu itu saya membeli ini tidak ada garansi sama sekali, jadi betul-betul nekat itu ya. Tapi saya berpikir kalau dia tidak memberikan garansi berarti memang luar biasa ini sepedanya. Dan saya pikir selain itu ya, kenapa kok saya tertarik membeli Himo Z16 ini adalah kalau menurut saya desainnya menarik ya. Apalagi kalau ini boncengan anak saya ini dicopot, ini lebih menarik lagi dari sisi tampilan seperti itu dibanding kelas yang sama dari merek lainnya. Nah, seperti itu. Oke, coba kita lihat. Nah, ini sepertinya jarak tempuh yang sudah pernah saya lakukan ya, 2744 km ya, seperti itu. Dimana saya membeli sekitar bulan Maret 2021. Nah, seperti itu, Maret 2021, jadi hampir 2 tahun ya. Dulu saya pernah mereview ketika setahun kalau tidak salah. Nih. Terus terang dari harga yang saya dapatkan, tentunya ini menurut saya worth it ya, worth it untuk dimiliki karena keefisienannya dalam penggunaan ya, seperti itu. Tetapi tentunya ada beberapa yang kalau menurut saya ya mungkin perlu diperbaiki juga ya, atau perlu dipertimbangkan di dalam membeli sepeda ini ya, seperti itu. Yang pertama tentunya sepeda ini ya konsekuensi daripada sepeda listrik dengan beban hub motor, terus beban ini di sini itu ada baterai seperti itu, maka tentunya sepeda ini berat dibanding sepeda biasanya. Kalau tidak salah sekitar 25 kiloan seperti itu. Jadi kalau misalnya melipat ya cukup butuh tenaga kalau menurut saya, seperti itu. Selanjutnya mungkin yang perlu dipertimbangkan, nah syukur-syukur jadi masukan dari perusahaan ini itu adalah ini. Akhirnya saya dulu tidak berpikir sampai ke sini ya, jadi gearnya ini hanya 1 gigi, jadi cuma 1 speed, sehingga cukup memberatkan ketika kita menempuh medan yang menanjak ya, seperti itu. Kenapa? Karena tentunya ketika menanjak kita tidak bisa mengandalkan pada mesinnya saja, kasihan ya, seperti itu, sehingga harus dibantu. Nah, dibantu dengan kondisi cuman 1 speed ini, maka tentunya tidak bisa memperingan ya, seperti itu. Oke, selanjutnya tampaknya ya
saya nggak tahu apakah ini kurang center pada posisi pedal ini ya, sepertinya tempat duduk ini sepertinya kurang center persis di atasnya, jadi agak ke belakang ya, kayak modelnya kayak orang becak kalau agak ngayuh gitu. Mungkin itu juga yang bikin berat ya, jadi tidak ke bawah, agak ke depan dikit pedalnya, jadi tidak persis. Selanjutnya yang saya rasakan mungkin ya, nah ini apa namanya, sadelnya ini kalau menurut saya mungkin desainnya adalah sadel yang mudah di setel. Itu kan tidak bisa di setel ya, hanya di setel maju mundur, tetapi untuk apa namanya, posisi ininya mangap atau menunduk seperti itu tidak bisa. Nah, seperti itu, jadi mestinya gini ya. Nah, itu nggak bisa, ini cuman maju mundur ya, seperti itu, sehingga kurang begitu sip, sehingga alangkah baiknya kalau ada setelannya ini ya, seperti itu. Kalau di sepeda biasa itu kan kalau tidak salah MTB itu biasanya sadelnya ada dua ini ya, apa namanya, dua kunci ya, seperti itu, sehingga bisa dicoro Jawanya dinjengatke atau dinundukke ya, seperti itu. Nah, mungkin dari saya cukup itu ya untuk masalah pertimbangan ketika membeli ini. Selebihnya masih oke nih. Menurut saya kinerja baterainya masih cukup bagus ya. Hampir 2 tahun sepertinya tidak ada begitu perubahan ya. Seperti itu. Padahal ini sangat membantu sekali dalam aktivitas saya. Dengan punya sepeda ini kalau berjarak dekat ya, terutama ke masjid ya, jadi nggak perlu jalan kaki, nggak perlu berkotor-kotor ya, kalau hujan, kalau berdebu seperti itu, sehingga tinggal naik paling genjot sedikit terus digas seperti itu sudah nyampe. Perlu diketahui bahwa sejarah saya untuk membeli sepeda ini itu dulunya ini loh berawal dari ini. Jadi dulu bukan karena ini ada, tidak, ini sebelumnya nggak ada aslinya, jadi kita beli terus dimodif sendiri. Nah, seperti itu dulu saya kan aslinya beli sepeda yang 3 volt ya, jadi sepeda lipat yang 3 volt 3 lipatan, itu punyanya United itu. Cuman konsekuensinya karena manual, sedangkan di tengahnya diberikan tambahan ini, maka otomatis si pengayuh saya atau istri saya itu merasa keberatan itu kalau ngayuh secara manual, karena otomatis kalau di tengahnya ada tole si Mas Ganes itu, maka kaki menganga atau sehingga agak berat gitu, seperti itu. Nah, sehingga saya cari-cari sepeda apa yang sekiranya enak ya. Nah, kok ternyata saya mendapatkan model sepeda listrik ini, Himo Z16. Ada yang deket dari ini juga tipenya, tapi agak besar, tapi persis ya adalah Himo Z20 kalau nggak salah ya, seperti itu ya. Kalau yang lainnya, nah ini adalah aksesoris saya sendiri, termasuk tasnya ini ya, seperti itu. Ini lampu sudah ada otomatis dari sana ya, jadi ini ketika ngerem sudah, kalau lampu ini bisa dinyalakan atau dimatikan. Misalnya ketika ngerem, maka lampu yang menyala adalah yang belakang ya, seperti itu. Kalau ini kunci ini tentunya tambahannya sendiri. Baik, dari saya pikir cukup itu ya. Pada prinsipnya saya berterima kasih juga ya
pada produsen ini ya cukup bermanfaat. Oh ya, ini sorry yang terakhir, kelupaan tadi ya. Ini soknya ini sepertinya keras ya, sehingga tidak begitu terlalu berfungsi ya, seperti yang saya rasakan itulah, soknya itu agak keras. Kalau ini cara melipatnya saya pikir masih mudah, pernah dulu agak sulit ketika melipat, ternyata mudah saja dikasih oli sehingga tidak terlalu berat untuk melipatnya. Tapi tentunya karena memang beratnya jauh berbeda ya dengan sepeda biasa, maka tentunya berat itu adalah konsekuensi. Maksud saya ini loh, kesulitan melipat dulu saya beli oli ternyata sudah nggak masalah ya, seperti itu. Baik, dari saya cukup itu. Kita bertemu kembali di lain kesempatan, tentunya untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.